Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun sekarang masih pandemi, kita mudah-mudahan selalu dalam lindungan ya Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, hari ini saya ingin memberikan penjelasan. Apakah Anda sudah mengalami penyakit diabetes? Anda tentu bertanya-tanya, saya apakah sudah mengalami diabetes atau saya cuma mengalami gejalanya aja ya, karena tidak sadar kadang-kadang kita juga bisa mengalami ya, atau siapapun ya. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan sebagai berikut ya. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe Ahli Gizi Sehat ya, ikuti dan bagikan kepada teman-teman semua ya. Baik, diabetes mellitus adalah suatu penyakit di mana kadar gula darah di atas normal ya. Jadi biasanya terjadi kadang-kadang tanpa disadari oleh seseorang ya. Kadang-kadang dia hayal ya, lalai lengah, ternyata dia sudah kena diabetes ya. Nah, sepatutnya kita mewaspadai apakah kita sudah mengalami diabetes atau belum ya. Paling tidak kita harus mengetahui dulu tanda-tandanya ya. Walaupun ini sebenarnya tidak pasti kita diabetes ya. Yang jelas nanti akan kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Adapun beberapa ya yang perlu kita sadari apakah kita diabetes atau tidak adalah, pertama, apakah kita mengalami namanya gejalanya. Pertama adalah sering buang air kecil ya, jadi sering kencing ya. Penderita diabetes biasanya dia sering kencing kalau bisa ya. Kadang-kadang beberapa kali dia keluar ya ke toilet, kencing lagi dan kencing lagi. Nah, ini salah satu tanda orang terkena diabetes. Kemudian yang kedua, dia merasa lapar ya, lapar dan banyak makan ya. Kadang-kadang beberapa kali dia makan, selalu dia merasa lapar ya. Ini pengaruh dari kadar gula darah yang ada dalam tubuh dia ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah haus ya. Dia sering haus dan kadang-kadang efeknya adalah dia banyak minum ya. Jadi banyak minum ya, banyak kencing dan banyak makan. Ini ciri khas yang sering kita temukan orang-orang yang mengalami penyakit diabetes. Apakah Anda mengalami ini ya? Jadi Anda perlu waspada kalau 3 tanda ini dulu ya Anda rasakan. Kemudian yang berikutnya adalah kulit terlihat kering kalau bisa ya. Ya, jadi diabetes juga bisa menyebabkan perubahan pada kulit ya. Kulit terasa kering dan kadang-kadang juga ada tanda-tanda kekeringan gitu ya, yang menyebabkan kulit kita berubah warna dan lain-lain. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian berat badan turun drastis ya. Hati-hati bagi Anda mungkin yang obesitas lalu tubuh Anda menjadi kurus ya. Ini salah satu indikasi ya bahwa seseorang terkena diabetes ya. Kemudian berikutnya adalah kalau luka susah sembuh ya. Jadi kalau misalnya ada kejadian luka ya, tergores, itu sembuhnya sangat susah ya. Bahkan kadang-kadang gigitan nyamuk juga kalau dia gosok-gosok itu ya luka, kadang-kadang sembuhnya lama. Nah, ini juga gejala dari diabetes bisa ya. Kemudian berikutnya adalah penglihatan menjadi kabur. Nah, bisa juga ya Anda tidak mengalami gejala yang lain tapi mata Anda mulai kabur ya. Anda perlu memeriksakan juga kadar gula darah Anda. Apakah itu bagian dari terkena diabetes ya. Kemudian berikutnya adalah sering kesemutan ya. Jadi kakinya sering kram gitu ya, sering kesemutan. Nah, ini juga akibat gula darah yang tinggi kalau bisa ya. Kemudian lemas dan sering sakit kepala ya. Lemas dan sering sakit kepala. Nah, ini juga gejala dari beberapa tanda-tanda orang terkena diabetes. Kemudian adanya infeksi dari jamur atau bakteri ya, sering juga terinfeksi ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian kadang-kadang juga gusinya merah dan bengkak ya. Nah, ini juga bisa diakibatkan gula darah yang tinggi ya bisa ya. Masing-masing seseorang itu mempunyai gejala-gejala yang khas ya. Nah, untuk memastikan apakah Anda itu diabetes atau tidak, sebaiknya Anda konsultasikan ke dokter ya. Saran saya, pertama, sadari gejalanya ya. Kemudian yang kedua,
Anda ubah perubahan gaya hidup, misalnya Anda mengalami jarang berolahraga, ini juga faktor risiko ya. Kemudian yang ketiga adalah temui dokter. Nah, nanti Anda konsultasikan dan biasanya Anda akan dimintakan untuk periksa gula darah ya. Berapa gula darah normal kita bisa? Gula darah normal adalah antara 70 sampai dengan 100 mg per dl ya. Biasanya kalau dia sudah lebih dari 126 mg per dl ini sudah bisa dikategorikan diabetes ya. Nah, kadang-kadang ya hasil dari pemeriksaan darah ini juga sering gula darah ini sering ada faktor pengaruh yang lain. Misalnya dia saat itu makannya dikit gitu ya. Nah, ada lagi pemeriksaan yang lebih bagus ya, yang lebih akurat, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan HbA1c atau hemoglobin A1c. Nah, ini sangat bisa kita lihat ya. Misalnya dia dalam beberapa bulan kemarin pernah terjadi kenaikan gula darah, akan diketahui pemirsa angkanya itu berapa ya. Biasanya normalnya angka dari HbA1c adalah sekitar 4 sampai dengan 5,9% ya. Nah, hasil dari pengukuran HbA1c ini bisa dalam bentuk angka 6. Angka 6 itu sama dengan gula darahnya 135 atau bisa ya. Kemudian angka 7 itu angkanya 170 ya. Kemudian yang 8 itu 205 mg per dl. Kemudian yang 9 240 mg per dl ya. Kemudian 10 itu 275 dan 11 itu ada 301 mg per dl. Kemudian yang 12 itu 345 ya. Jadi angkanya itu seperti itu, 6, 7, 8, 9. Nah, tinggal kita konversikan dengan gula darah kita ya. Nah, kalau Anda mengalami gejala ini, sebaiknya Anda segera lakukan pemeriksaan. Jangan sampai Anda tidak sadari bahwa Anda terkena diabetes ya. Kemudian diabetes adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya. Namun dia bisa hidup normal seperti biasa dengan cara menjaga pola makan ya, agar gula darahnya terkontrol. Anda bisa konsultasikan ke ahli gizi ya. Teman-teman saya ahli gizi banyak bisa ya. Anda bisa datangi rumah sakit ya, puskesmas dan klinik ya. Mereka akan memberikan makanan apa saja sebaiknya yang dikonsumsi. Jangan lupa di YouTube ahli gizi sehat sangat banyak sekali panduan makanan bagi Anda yang diabetes. Silahkan Anda tonton di video saya yang ada di channel ini ya. Oke, terima kasih. Waspada ya, sadari apakah Anda sudah terkena diabetes atau tidak. Mudah-mudahan Anda tidak termasuk orang yang sudah terkena ya. Mari menjaga pola makan ya. Rajin mengkonsumsi sayur dan buah ya. Makan yang terkontrol, menghindari makanan yang terlalu manis, terlalu asin ya. Dan juga berolahraga setiap hari agar Anda terhindar dari penyakit diabetes. Memang penyakit diabetes juga bisa disebabkan oleh keturunan. Namun dengan menjaga gaya hidup yang benar, Anda akan terhindar dari diabetes. Diabetes bisa menyebabkan kerusakan jaringan ya, organ hati, mata, jantung, ginjal dan lain-lain ya. Oleh karena itu mari menjaga pola makan. Terima kasih ya. Ikuti terus ahli gizi sehat dan temukan info-info gizi di channel ini. Hanya di channel ini bisa. Silahkan di subscribe di bagian ke teman-teman Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.